Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Minggu ini kita memasuki Advent kedua. Mari kita dengarkan firman Tuhan dari Maleakhi pasal 3 ayat 1 sampai 4. Lihat, aku menyuruh utusanku supaya mempersiapkan jalan di hadapanku. Dengan mendadak Tuhan yang kamu cari itu akan masuk ke bait-Nya. Malaikat perjanjian yang kamu kehendaki itu sesungguhnya ia datang. Firman Tuhan semesta alam. Siapakah yang dapat tahan akan hari kedatangannya? Dan siapakah yang dapat tetap berdiri apabila ia menampakkan diri? Sebab ia seperti api tukang pemurni logam dan seperti sabun tukang penak. Ia akan duduk seperti orang yang memurnikan dan mentahirkan perak. Dan ia mentahirkan orang Lewi, menyucikan mereka seperti emas dan seperti perak, supaya mereka menjadi orang-orang yang mempersembahkan korban yang benar kepada Tuhan. Maka persembahan Yehuda dan Yerusalem akan menyenangkan hati Tuhan seperti pada hari-hari dahulu kala dan seperti tahun-tahun yang sudah. Demikian firman Tuhan. Selanjutnya wakil penatua Ibu Bina Natalia akan menyalakan lilin Advent kedua. Jemaat yang dikasihi Tuhan, minggu hari ini kita akan menggunakan liturgi kebaktian ucapan syukur, memperingati ulang tahun Gereja Kristus Tuhan yang ke-84 dengan tema kesatuan di dalam Kristus. Panggilan beribadah. Sidang jemaat yang terkasih, mari saat ini kita bersama bersehati menyembah Tuhan kita Yesus Kristus yang hidup, yang senantiasa memelihara gerejanya, dan yang telah menyatukan kita sebagai umat-Nya melalui gereja Kristus Tuhan. Mari bersama-sama kita mengambil waktu teduh sejenak di hadapan Tuhan. Kebaktian peringatan ulang tahun Gereja Kristus Tuhan ke-84. Kita mulai di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, serta persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Jemaat disilakan duduk kembali. Bapak Ibu jemaat yang terkasih dalam Tuhan, hari ini kita memperingati ulang tahun GKT yang ke-84. Kita sangat bersyukur kepada Tuhan Yesus yang adalah landasan gereja dan juga kepala gereja yang dengan setia memelihara gerejanya sampai hari ini. Sebagai gereja Tuhan, mari dengan syukur kita muliakan Tuhan dengan pujian, terpujilah nama Yesus. Terpujilah nama Yesus, Bala putra surga, masyur darah
Bait yang ketiga, mari kita baca. Kuasa lainnya bagi domba Allah yang tidak pujilah Dia selamanya. Mazmur 34 ayat 2 sampai 4. Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu, puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Tuhan bersama-sama dengan aku. Jemaat disilakan duduk kembali. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, kasih Yesus kepada umatnya mengalahkan segalanya. Ia rela disalibkan dan darahnya tercurah bagi kita yang berdosa. Bapak Ibu, sejahat apapun dosa kita di masa lalu, Tuhan tetap mengasihi kita dengan segala kekurangan dan kelemahan kita. Lalu dengan apa kita akan balas kasih Tuhan? Mari kita masyurkan kasih Tuhan sepanjang hidup kita. Kita muliakan Dia dengan pujian tercurah darah Kristus. Bait yang kedua, kaum wanita. Ya domba Allah, darahmu tak hilang kuasanya. Ya domba tak hilang kuasanya, sampai semua bersama-sama. Baik, yang ketiga tahun ya.
Mari di hadapan Tuhan yang Maha Kasih, kita mau mengakui dosa dan kesalahan kita kepadanya di dalam doa, kita berdoa. Bapa, kami bersyukur sampai hari ini kami ada, semua karena anugerah Tuhan bagi kami. Dengan rendah hati kami datang menghampiri tahta-Mu, memohon kiranya Tuhan mengampuni kami dan menyucikan kami dari segala kejahatan. Karena kami sangat menyadari betapa banyaknya dosa dan pelanggaran yang kami perbuat, mendukakan hati Tuhan dan menyakiti hati sesama kami. Jika Engkau ya Tuhan mengingat-ingat kesalahan-kesalahan, Tuhan siapakah yang dapat tahan? Tetapi padamu ada pengampunan dosa. Dan sebagai orang-orang yang sudah diampuni dan diselamatkan, tolong kami untuk hidup sesuai dengan yang Engkau ingini. Sehingga hidup kami dapat menjadi garam dan terang bagi dunia ini. Terkhusus orang-orang yang berada di sekitar kami. Sehingga melalui hidup kami, nama Tuhan dimuliakan. Nama Tuhan ditinggikan. Terima kasih ya Tuhan. Dengarkanlah permohonan kami dan doa kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Kita akan mendengarkan berita anugerah. Mari jemaat Tuhan kita bangkit berdiri. Sebagai umatnya yang telah menerima anugerah keselamatan dalam Kristus Yesus, dengarlah berita pengampunan di dalam Roma pasal 5 ayatnya yang ke-9 sampai 10. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anak-Nya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Masih dalam keadaan berdiri, jemaat Tuhan, mungkin tadi kita datang ke tempat ini, kita belum salaman dengan tetangga-tetangga yang di samping kita. Mari kita salaman dulu dengan senyum. Ya, salam damai. Salam damai. Salam damai. Ya, kita akan mendengarkan petunjuk hidup baru. Marilah kita juga membuka telinga dan hati untuk menerima petunjuk kehidupan dari Tuhan. Untuk kita lakukan bersama sebagai umat-Nya di dalam 1 Korintus pasal 1 ayatnya yang ke-10. Tetapi aku menasihatkan kamu saudara-saudara, demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu seia sekata dan jangan ada perpecahan di antara kamu. Tetapi sebaliknya supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir. Jemaat disilahkan duduk. Kesatuan orang percaya di dalam Kristus, itulah yang menjadi salah satu tanda kita sebagai anak Tuhan. Kerinduan Tuhan supaya kita umat-Nya bersatu, sehati sepikir, mengasihi dan menolong orang-orang yang masih dalam gelap. Sehingga dengan demikian orang lain akan kenal kita, bahwa kita adalah anak-anak Tuhan. Mari kita muliakan Dia dengan pujian, dikenal sebagai orang Kristen. Kita satu dalam satu dalam Tuhan, kita satu dalam satu dalam Tuhan, dan bersyukur semua kita di dalam saling hati dengan kita orang dan kita benar. Kita kerja bersama, menjaga Tuhan. Serta menjaga Tuhan. Tuhan.
menolong satu dengan yang lain, maka orang lain akan kenal kita bahwa kita adalah anak-anak Tuhan. Saat ini kita akan masuk dalam doa syafaat. Doa syafaat ini kita akan berdoa bersama-sama dengan membuka suara. Adapun pokok doa yang pertama, program BP Sinode GKT, yang kedua kebutuhan dosen STTA, dan yang ketiga perkembangan SKA, yang keempat pertumbuhan rohani jemaat GKT. Nah, doa ini saya akan bagi. Untuk yang pria akan berdoa untuk program BP Sinode GKT dan kebutuhan dosen STTA. Yang pria akan berdoa untuk ini, dan yang wanitanya diam, tidak berdoa, berdoa dalam hati. Diam tapi ya berdoa dalam hati, dan nanti yang bersuara itu yang prianya saja. Mari kita berdoa. Yang wanita akan berdoa perkembangan SKA dan pertumbuhan rohani jemaat GKT, dan kaum pria mendukung di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur saat ini kami naikkan doa kami untuk perkembangan SKA. Kiranya Tuhan memberkati Sekolah Kristen Aletheia Ampenan, memberkati supaya semakin hari semakin bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan, dan semakin berkembang, semakin maju. Berkati ya Tuhan untuk para mahasiswa yang dididik, supaya boleh menjadi mahasiswa yang sungguh-sungguh belajar dengan baik, mempersiapkan diri untuk menjadi hamba Tuhan. Berkati ya Tuhan dalam segala kebutuhan mereka, bahkan di dalam kemajuan akan SKA ini. Biarlah SKA ini ya Tuhan sungguh-sungguh mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan, dan kelak akan menjangkau jiwa-jiwa bagi nama Tuhan. Kami berdoa juga untuk pertumbuhan rohani jemaat GKT. Kiranya Engkau memberkati ya Bapak, supaya jemaat GKT dimanapun berada boleh bertumbuh secara rohani dan boleh senantiasa mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapak di surga. Bapak di surga, inilah doa dan permohonan kami. Kiranya Engkau memberkati akan setiap doa yang kami sampaikan kepadamu, dan Engkau menjawab sesuai dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita mohon Roh Kudus menolong kita, supaya kita dapat memahami dan mengerti firman Tuhan di dalam hidup kita. Nyanyian GKT Bangkitlah. Bila kau dan aku percaya, kita bersatu Roh Kudus akan kita. Bila kau dan aku percaya, dan kita bersatu, Roh Kudus akan surga. GKT bangkitlah. GKT bangkitlah, GKT bangkitlah. Akan turun. GKT bangkitlah. Sekali lagi. Bila kau dan aku percaya dan kita bersatu. Kau dan aku percaya dan kita bersatu.
Roh Kudus akan turunlah GKT bangkitlah. GKT bangkitlah. GKT bangkitlah, GKT bangkitlah. Roh Kudus akan turunlah GKT bangkitlah. GKT bangkitlah, GKT bangkitlah. Pada hambanya di Belanda. GKT bangkitlah. GKT bangkitlah. GKT bangkitlah. GKT bangkitlah. GKT bangkitlah. GKT bangkitlah. Roh Kudus akan GKT bangkitlah. Kami rindu Tuhan menjamah segenap jemaat GKT pada bulan Desember ini. Selain merayakan Natal, juga merayakan pemeliharaan Tuhan kepada gereja GKT secara keseluruhan di Indonesia. Sehingga kami yang Tuhan tempatkan di GKT, kami menjadi satu keluarga. Kami mempunyai hati mengasihi Tuhan dan mengasihi gerejanya. Tuhan tolong firman yang akan kami dengarkan pagi hari ini di dalam rangka nuansa ulang tahun GKT ke-84 dapat menolong kami, untuk kami disadarkan, untuk kami diingatkan, kami dipanggil melayani dalam komunitas GKT. Berkati hamba-Mu yang penuh kelemahan. Tuhan, tolong agar kami dapat mendengarkan firman Tuhan dengan baik, dan setiap kami juga akan diberkati. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari bersama-sama kita membuka firman Tuhan, Harmoni in Grace. Kita akan renungkan dari kitab 1 Petrus pasal 1 ayat 13 sampai 25. Kitab 1 Petrus pasal 1 ayat 13 sampai 25. Kita membaca bergantian. Saya ayat yang ke-13, jemaat ayat yang ke-14, demikian kita baca sampai ayat yang ke-25. Kekudusan dan kasih persaudaraan. Sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah, dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini.
melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Oleh dialah kamu percaya kepada Allah yang telah membangkitkan dia dari antara orang mati dan yang telah memuliakannya, sehingga imanmu dan pengharapanmu tertuju kepada Allah. Ada beberapa tuduhan yang diberikan oleh pemerintah Romawi terhadap orang-orang Kristen, sehingga Kaisar Nero itu membunuh orang Kristen, membakar orang Kristen, mengadu domba orang Kristen, bahkan melakukan tindakan-tindakan sadis, mengadu dengan binatang, lalu membunuh dengan sembarangan tanpa bukti-bukti yang jelas. Yang pertama, orang Kristen pada zaman itu dituduh mereka itu akan melawan pemerintah Romawi karena mereka memikirkan bahwa orang-orang Kristen ini ternyata menantikan kerajaan yang akan datang. Itu kerajaan itu Romawi, sehingga pemerintah Romawi memberangus orang-orang Kristen. Yang kedua, ada tuduhan bahwa orang Kristen itu adalah orang yang ateis. Buktinya apa? Mereka tidak punya kuil, tidak punya tempat ibadah. Nah, ini orang-orang ateis ini harus dilenyapkan bersama orang ateis yang lain. Karena mereka harus menyembah kepada dewa, kepada kaisar. Tetapi orang-orang Kristen ini tidak mau. Yang ketiga, tuduhan bahwa orang Kristen ini adalah orang yang kriminal atau kanibal. Karena mereka melihat bagaimana orang Kristen itu mengadakan perjamuan kudus. Makanlah roti, makanlah darah, minumlah darah. Sehingga mereka berpikir, oh ini orang-orang kanibal ini ya. Dilaporkan ke pemerintah Romawi. Wah. Bahkan mereka menuduh orang-orang Kristen itu adalah orang-orang amoral. Mereka melakukan tindakan yang disebut dengan cium kudus. Di dalam setiap pertemuan-pertemuan. Wah, ini orang-orang yang amoral ini. Nah, fitnahan-fitnahan itu ada di dalam kehidupan gereja yang mula-mula. Inilah yang melatar belakangi kenapa Petrus menyampaikan firman Tuhan yang menjadikan penghiburan dan kekuatan kepada orang-orang Kristen yang hidup di perantauan. Kalau kita surat Petrus ini kan ditujukan kepada orang-orang Kristen yang ada di perantauan, artinya yang keluar dari Yerusalem karena penganiayaan yang dilakukan perintah Romawi pada zaman. Izinkan saya bertanya kepada kita hari ini, apa tantangan gereja terbesar? Mungkin masih soal rumah ibadah, betul. Kalau saya mengkerucut lagi, apa tantangan gereja yang paling besar yang miliki yang sekarang dialami? Keseluruhan. Ibadah semua. Ya kan? Kualitas bagus. Gereja yang terpandang di pemerintah kami ini. Sekali kita dapat undangan. Gereja-gereja lain tidak dapat undangan. Karena kita ini gereja yang salah satu gereja yang resmi, yang izin, yang tua juga. Ya. Jadi kalau tantangan itu tidak dari luar, bisa dari dalam. Ini Petrus ternyata untuk gereja
berikan nasihat, ayo kita belajar juga berperang melawan pemerintah Romawi. Dan di sini diberikan judul dalam bagian ini, kekudusan dan kasih persaudaraan itu yang harus diperkuat dalam teks ini. Ternyata Petrus sedang mengatakan menghadapi tantangan gereja yang datangnya dari luar. Memang, tetapi dari dalam ini penting. Bagaimana kita bisa mengalami harmoni hidup kita di dalam gereja, tidak ada harmoni. Oleh karena itu, pagi hari ini dalam ulang tahun gereja ke-84 secara sinodal, sinode mengambil tema harmoni. Saya sudah di GKT kurang lebih 42 tahun. Menjadi orang Kristen di GKT, lahir di GKT, dibaptis di GKT, sekolah teologi di GKT, ini di GKT. Menjadi pendeta dan pelayan Tuhan 25 tahun. Ini bukan hal yang gampang. Belajar mengasihi gereja, khususnya komunitas GKT. Petrus mengingatkan bahwa dalam perjalanan 84 tahun ke depan GKT, ada banyak tantangan, kesulitan yang akan terus kita hadapi. Harmonis, keselarasan, itu harus senantiasa ada di dalam kehidupan jemaat GKT. Bagaimana caranya? Bagaimana cara untuk menciptakan harmoni di dalam Kristus itu? Yang pertama, ayat 18 sampai 19, yaitu kita harus memiliki cara dengan menyadari bahwa kita ini memiliki dasar iman yang sama. Kita harus memiliki pemikiran bahwa kita ini harus punya cara, yaitu dasar iman yang sama ini harus kita pahami. Ayat 18 sampai 19 mengatakan bahwa kamu telah ditebus caramu hidup yang sia-sia, bukan dengan emas perak, tetapi dengan darah Kristus. Dengan penebusan Kristus, itulah dasar iman kita. Ini harus kita pahami supaya kita bisa harmonis. Dasar iman, dasar iman kita berkumpul di tempat ini harus sama. Seperti hari ini, kenapa kita mengikuti anggota grup ini, grup WA ini, grup WA ini, kan begitu ya. Minim 10 grup di HP kita itu minim. Bukan satu grup, 10 grup. Kecuali yang yang sudah lansia mungkin cuma 2 grup. Ya. Kenapa kita masuk dalam grup hobi? Karena ada satu kepentingan. Ada satu yang menarik saya masuk di dalam grup itu. Ada manfaat. Kenapa saya masuk menjadi orang Kristen? Kenapa saya menjadi orang GKT? Kenapa saya masuk dalam gereja GKT Ampenan? Saya punya dasar iman yang sama, yaitu saya percaya kepada Yesus Kristus. Itulah dasar gereja yang dianut oleh GKT. Kalau dasar imannya bukan Yesus Kristus, saya akan pergi. Betul, itu betul. Dan ini harus menjadi kesamaan kita. Itulah yang akan membuat hidup kita sebagai orang Kristen, sebagai gereja Tuhan, akan merasakan harmoni. Kenapa? Dasar imannya sama. Dengan dasar iman yang sama ini, maka kalau kita melayani, kenapa engkau melayani di GKT? Karena saya punya dasar iman. Yesus sudah menebus saya. Saya bersyukur untuk karya keselamatan. Saya melayani. Bukan ingin dipandang, bukan ingin dilihat, bukan ingin dikenang. Tetapi saya punya dasar iman. Yesus sudah menebus saya, maka saya melayani. Kenapa Bapak memberikan waktu, memberikan persembahan kepada gereja? Karena saya melihat, Yesus sudah mengasihi saya. Yesus sudah menebus saya.
bukan dengan apa yang saya lakukan, bukan dengan perbuatan baik saya, bukan dengan apapun juga, tetapi Yesus mengasihi saya dengan kasih karunia, maka saya memberikan persembahan kepada Tuhan. Banyak orang memberikan persembahan, masih melihat orangnya. Ini yang cilaka. Cilaka. Kalau ada orang itu, saya mau memberi. Kalau tidak, saya tidak memberi. Menyedihkan sekali. Orang yang seperti ini tidak melihat Yesus Kristus yang menebus hidup. Kalau kita memiliki dasar iman yang sama, kita akan harmoni. Kalau kita melayani tidak dihargai, saya melayani Tuhan Yesus. Harmoninya itu akan ada. Kalau tidak seperti itu, maka Bapak Ibu, gereja ini akan menjadi gereja GKT yang mungkin akan tidak menjadi berkat buat orang lain. Roma 1 ayat 16. Firman Tuhan berbunyi demikian. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Kalau kita melihat apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus dalam bagian ini. Injil itu bukan diberikan kepada orang Yahudi saja, tetapi untuk orang Yunani. Artinya apa? Injil juga mengakui keberbedaan manusia. Tetapi semua itu dikasihi, semua itu bisa menjadi harmoni. Kalau apa? Kalau percaya kepada Injil. Dan Injil itu diberikan kepada semua orang. Harmoni itu tidak lepas daripada perbedaan-perbedaan. Ya kan? Beda suku, beda latar belakang. Itulah GKT. Tetapi bisa harmoni. Karena apa? Sama-sama percaya kepada Injil. Sama-sama percaya bahwa Yesus adalah penebusku. Itu bisa harmoni. Kalau kita melihat sejarah GKT, coba diklikkan, saya membuat cuplikan sedikit. Supaya rekan-rekan yang sudah di GKT lama, diingatkan kembali, supaya yang baru masuk GKT sedikit pengetahuan. GKT kan awal adanya itu abad 19. Mau tidak mau, awal abad 19 itu ada banyak pengungsi-pengungsi dari Tiongkok yang kesulitan ekonomi, kesulitan apapun juga, lari menuju ke daerah-daerah wilayah Hindia Belanda. Sebagian besar orang-orang itu berdialog Hokkien, Kanton, Hokjiu, dan Hinghua. Jadi orang-orang Tiongkok ini berdialog seperti itu. Saya pernah melihat di Surabaya dan saya pernah pelayanan di situ sebelum ke sini. Dulu kita masih bergabung dengan GKT Nazaret Surabaya. Itu ada di Jalan Bakmi. Itu ada gereja tua. Di situ ternyata awal mula orang-orang Hokkien, Kanton, Hokjiu ini beribadah. Masih ada ibadahnya sekarang. Bahkan dipakai oleh beberapa gereja. Karena itu gedung sejarah. Jadi di sana orang-orang Tionghoa itu beribadah. Ya. Lalu tanggal 31 Juli didirikan gereja baru dengan nama Tionghoa Kitok Wawi, ya, dengan berbahasa Mandarin. Lalu tanggal 7 Desember 1939 gereja Tionghoa mendapat pengakuan resmi dari pemerintah Hindia Belanda. Ya. Lalu tahun 70-an terjadi ada beberapa pemisahan, ya, ada konflik-konflik, perpisahan. Yang kita tahu sendiri menjadi gereja GKA. Kalau Bapak Ibu lihat di Bali ada GKA, bahkan bersebelahan itu saya lihat ya, berseberangan sana. Di Lawang ada GKA, di Malang ada GKA, di Surabaya ada GKA. Bahkan di Lumajang, Probolinggo ada GKA. Itu ada beberapa pemisahan ya, kita tidak mengkorek-korek lebih dalam, tapi ada itu, tercatat. Ya. Jadi itulah gereja GKT. Ya, memang tahun berapa itu ada yang memakai bahasa Indonesia akhirnya menjadi GKI, lalu kita tetap bahasa Mandarin. Sampai hari ini yang memakai dua bahasa ini mungkin hanya tinggal 2 gereja ya saya lihat ya.
GKT 3 Malang sama GKT Hosana Surabaya itu masih kadang-kadang Mandarinnya ada ya dalam ibadah. Jadi mau tidak mau, GKT awal mulanya memang gereja Tionghoa, ini tidak bisa ditolak. Tetapi gereja GKT hari ini sudah seperti apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Injil itu, penebusan itu bukan hanya untuk orang Yahudi, tetapi juga untuk orang Yunani. Kita berkumpul di tempat ini memiliki dasar iman yang sama. Dasar iman penebusan di dalam Yesus Kristus. Itulah yang harusnya membuat harmoni. Natal itu juga berbicara harmoni. Natal itu. Yang datang ke kandang Yesus itu bukan hanya para gembala, orang-orang Yahudi. Bukan hanya Yusuf dan Maria, orang-orang Yahudi. Tetapi yang datang ke kandang Yesus siapa? Orang Majus. Orang Majus itu dari mana? Dari Babel, dari Persia. Itu beragama kafir itu ya. Percaya pada bintang-bintang. Itu datang. Artinya apa? Mereka juga diterima oleh Yesus, diterima oleh Allah. Injil itu terbuka. Harmoni. Mengapa mereka bisa datang ke kandang Yesus? Harmoni Natal. Harmoni di dalam Kristus. Karena Kristus terbuka. Dan kita harus memiliki dasar iman yang sama. Yaitu penebusan Kristus. Itu caranya. Cara yang kedua. Bagaimana kita bisa menciptakan harmoni, keselarasan dalam tantangan gereja pada hari ini. Kasih persaudaraan itu harus dikembangkan. Ayat 14 sampai 16. Di sana kita harus punya cara yang kedua, yaitu cara memahami bahwa tujuan hidup kita yang mulia itu sama. Jadi kita harus membuat satu tujuan hidup gereja itu, tujuan hidup kita secara pribadi itu mulia, yang sama. Ayat 14 sampai 16 saya simpulkan bahwa tujuan hidup orang Kristen, tujuan hidup gereja itu sebenarnya satu. Apa itu? Kita menjadi serupa Kristus. Oleh karena itu Petrus mengatakan, kamu harus tinggalkan hawa nafsumu, kebodohanmu. Kamu harus dikuduskan, sebab Allah itu kudus. Artinya apa? Kita dikuduskan, dipisahkan. Bukan untuk menjadi orang eksklusif. Tetapi kita dipisahkan supaya kita menjadi serupa Kristus. Kamu tidak boleh serupa dengan dunia ini. Karena kita adalah ciptaan-ciptaan yang baru. Maka kita harus serupa Kristus dimanapun kita berada. Entah di gereja ini, entah di rumah tangga, entah di pekerjaan, entah di jalan, entah di pantai. Fokus hidup kita, tujuan hidup kita, yaitu menjadi serupa Kristus. Bukan serupa GKT. GKT ada banyak kelemahan. Tetapi kita harus menjadi serupa Kristus. Itulah tujuan yang mula. Kalau setiap kita merindukan, aku mau jadi serupa Kristus. Aku mau jadi serupa Kristus. Yang hamba Tuhan kepingin jadi serupa Kristus. Yang pernah tua ingin jadi serupa Kristus. Yang jemaat ingin jadi serupa Kristus. Maka akan ada apa? Harmoni. Bukankah Amsal 27 ayat 17 mengatakan, besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Ini adalah panggilan kita. Harmoni di dalam Kristus akan kita miliki. Kalau kita punya tujuan mulia yang sama. Aku mau menjadi serupa Kristus. Dalam rumah tangga juga demikian. Rumah tangga akan terjadi harmonis. Kalau suami kepingin jadi serupa Kristus. Istri kepingin jadi serupa Kristus. Anak kepingin jadi serupa Kristus. Di dalam bekerja juga seperti itu. Kita menjadi seorang pengusaha, seorang daoke, seorang bos. Saya ingin menjadi bos yang serupa Kristus. Saya mau menjadi pekerja yang serupa Kristus. Kalau ini terjadi, maka akan ada harmoni di dalam Kristus.
Kalau kita tidak menjadi serupa Kristus, yang ada itu adalah angkuh, iri, dengki, suka ngerasani, suka menggosip, suka membicarakan orang. Itu yang tidak serupa Kristus dan itu harus dibuang. Itu yang tidak akan membuat gereja ini harmoni. Harmoni akan terjadi kalau semuanya serupa Kristus. Oleh karena itu ketika kita pulang nanti, kalau ada orang masih suka ngerasani, membicarakan. Kalau dalam komsel, pertemuan kelompok kecil, yang dibicarakan itu sharing kehidupan. Jangan membicarakan orang lain. Itu komsel yang tidak sehat. Itu harus kita tinggalkan. Itu yang membuat tidak harmoni. Kita harus berani ngomong, Bapak, itu yang tidak membuat harmoni, Pak. Kita harus bertobat, Pak. Kita harus jadi serupa Kristus. Saya membaca satu artikel, bagaimana tips menciptakan harmoni di dalam kehidupan. Yang pertama, kita harus meyakini orang yang Tuhan tempatkan adalah pemberian Tuhan. Istri yang diberikan kepada saya, kepada kita harus merasakan itu adalah pemberian Tuhan. Saya harus merawatnya. Walaupun mungkin istri saya sudah mulai rambutnya memutih. Kalau beli pakaian sulit cari ukurannya. Ke sini tidak cocok, sini tidak cocok warnanya, tidak cocok ukurannya, tidak cocok modelnya. Aduh, kadang-kadang kan gitu. Itulah orang yang Tuhan tempatkan pemberian buat kita. Kita harus belajar terima. Saya pun tidak. Kadang-kadang kalau ngantarkan terlalu banyak pindah-pindah toko juga bete juga. Tidak tahu kalau Pak Edri bagaimana Pak Edri ya. Kita harus, harmoni itu akan terjadi kalau kita belajar mendahului dalam mengasihi. Kadang-kadang kita menuntut orang lain mengasihi kita, tapi kita tidak mengasihi dia. Coba kita mulai mendahului mengasihi istri kita, menyenangkan istri kita, memperhatikan istri kita. Pasti istri kita ngomong, kok begini ya. Orang Jawa ngomong, diambil sungkane, ya. Dibikin sungkan, orang itu akan sungkan juga. Ya. Kalau kita memberi senyum begini, orang awal-awal mungkin cuek, membuat hidup kita tidak harmoni. Tapi coba gini terus saja, nanti dia akan tahu. Roh Kudus akan berbicara dalam hatinya. Loh, kamu tadi diperhatikan loh. Kamu kok seperti itu? Roh Kudus itu berbicara dalam hatinya. Minggu depan ketemu Bapak Ibu, pasti dia akan berubah. Yang ketiga, harmoni itu dalam kehidupan akan terjadi kalau kita ini belajar mensyukuri, bukan menjatuhkan. Syukuri. Jangan seolah-olah kita ini ingin menjatuhkan, mencari kesalahan, mencari persoalan. Di dalam bagian ini Petrus mengingatkan, hidupmu itu sementara. Perhatikan di sini ya. Kalau kita perhatikan di dalam bagian terakhir ayat 24, sebab semua yang hidup adalah seperti rumput dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering dan bunga menjadi gugur. Saya coba merenungkan bagian ini. Petrus ini ngomong apa ya? Kok sudah setelah ngomong soal-soal yang tinggi-tinggi, bagaimana kita disadarkan kita ini ditebus, bagaimana kita ini harus serupa Kristus. Kok bagian-bagian akhir Petrus ini mengingatkan tentang hidup yang sementara seperti rumput. Ya kan? Ini kan ayat-ayat yang dicomot ketika kalau ibadah kedukaan itu loh ya toh. Kalau ibadah kedukaan itu ya, hidup kita ini seperti rumput, ya kan? Sebentar hijau, sebentar kering. Ternyata Petrus membuka satu rahasia bahwa kehidupan yang harmonis itu akan selesai di dunia ini. Kita diingatkan bahwa hidup ini sementara, maka hidup yang sementara ini kok dibikin gontok-gontokan. Hidup yang sementara ini kenapa tidak dibikin harmonis? Bapak Ibu,
Luar biasa kalau Bapak Ibu nanti sampai usia pernikahan itu sampai pernikahan emas 50 tahun. Doa kita kan seperti itu. Betul ya? Pak Bambang Firman, betul ya? Sampai lihat cicit, mari cicit apa Pak? Cucut. Ya. Hah? Canggah. Tapi umumnya orang sampai 50 itu jarang ya. Saya punya mertua itu dulu kepingin sampai 50. Nggak nutut. Hidupnya seperti bunga rumput. Nggak nutut. Tinggal berapa tahun bisa 50. Oleh karena itu, harmoni in Christ harus kita ciptakan mulai sekarang. Bersama istri harus harmoni. Kalau udah harmoni, tiap hari yang kita lihat itu, ya kan? Kalau kita nggak harmoni, jantung kita, darah tinggi kita akan naik, tek. Ketemu dia rasanya tegang, ketemu dia tegang. Harusnya harmoni kan. Bisa makan bakso berdua, bisa makan pelecing berdua, bisa apa. Tapi kan ada harmoni. Ketemu saya juga demikian kalau di gereja, kalau nggak harmoni ya. Wah, jangan sampai yang nggak harmoni mari kita segera bereskan. Ketemu saya jadi tegang, ketemu saya jadi sungkan, jadi takut. Ngapain seperti itu? Hidup ini sementara. Kalau saya tidak berangkat duluan, bapak-bapak berangkat duluan. Betul? Itu kan pergi seperti itu. Berangkat kemana? Pergi ke surga. Mau duluan apa mau nanti? Katanya Pak Septia, jangan Pak Pendeta, saya mau mantu ini. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasih oleh Tuhan, harmoni di dalam Kristus akan terjadi kalau kita punya satu doa, saya ingin jadi serupa Kristus. Kalau kita punya satu keyakinan, saya dan engkau sama-sama ditebus oleh darah Kristus. Natal berbicara harmoni. Indahnya Natal di hatiku. Karena Raja di atas segala raja membuat harmoni di dalam kehidupan kita. Bersama-sama kita akan memberikan persembahan palungan. Seperti minggu lalu, bagian depan maju terlebih dahulu. Setelah selesai bagian depan, bagian sebelah sini mulai Gladys, saudari Gladys maju terus. Lewat pinggir tembok sana, semuanya keluar pinggir tembok ya. Nanti maju ke sini, masuknya dari jalan itu tadi sampai selesai. Yang sebelah sini sabar dulu. Setelah itu saudari Tita masuk dari sini, masuk lagi sana ya. Mari bersama-sama kita menyanyi terlebih dahulu. Menyanyi terlebih dahulu. Natal di hatiku. Saya memberikan kesempatan kepada hamba Tuhan dan penatua untuk maju, memberikan teladan, memberikan persembahan. Kita bangkit berdiri sampai nyanyi satu kali. Seperti biar menyadari, biar hidupku berkenan padamu. Sebab Natal kan berarti tanda kasihmu. Lahir di hatiku hanya bersamamu, Yesus, ku rasakan senangmu. Indahnya Natal di hatiku. Kita akan mulai memberikan sambil menyanyikan lagu ini seperti palungan. Silakan penatua dan hamba Tuhan. Biar hidupku berkenan padamu.
seperti palungan, layakkanlah hatiku Tuhan. Biar hidupku berkenan padamu, sebab Natal berarti tanpa kasih. Lahir di hatiku hanya bersamamu, Yesus, ku rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku. Silakan singer saja, seperti palungan. Singer saja. Bersama-sama seperti palungan, inilah hidup kami ya Tuhan. Bersama-sama kita nyanyikan lagu ini. Biar hidupku berkenan padamu, sebab Natal lahir di hatiku hanya bersamamu, Yesus, ku rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku. Silakan kaum pria katakan seperti palungan, layakkanlah hatiku Tuhan. Pria, layakkanlah hatiku menyambutmu. Wanita, bersama-sama, sebab Natal takkan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku, lahir di hatiku, hanya bersamamu, Yesus, ku rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku, sebab Natal takkan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku, lahir di hatiku, hanya bersamamu, Yesus, ku rasakan selalu.
Indahnya Natal di hatiku, indahnya Natal di hatiku, indahnya Natal di hatiku, indahnya Natal di hatiku, indahnya Natal di hatiku. Bapa di surga, kiranya Tuhan memberkati firman yang sudah kami dengarkan, supaya kami menjadi agen-agen perdamaian, membawa harmoni di dalam Kristus, dimulai dari pribadi lepas pribadi, keluarga, pekerjaan, dan gereja serta masyarakat. Kami rindu ya Bapa, banyak orang akan melihat anugerah dan kasih Tuhan melalui bagaimana kami berbicara, bagaimana kami bekerja, bagaimana tingkah laku hidup kami. Tuhan pakai kami semuanya ya Bapa. Di mana ada ketidakharmonisan, disitulah kami menjadi orang yang membawa harmoni, karena Kristus sudah menebus kami, karena hidup kami dipanggil untuk menjadi serupa Kristus. Kami membawa persembahan ini ke dalam tangan-Mu Bapa. Biarlah persembahan ini menjadi ungkapan syukur kami. Tuhan sudah datang menebus kami, memberikan jaminan hidup yang kekal kepada kami. Tuhan berkati persembahan ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah syukur kita, memperingati GKT yang ke-84. Kita nyanyikan doksologi, kemudian pengutusan dan berkat oleh Pendeta Soehartoyo, dan kita aminkan dengan pujian. Amin. Puji Allah, puji Allah, Terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih yang abadi yang kekal dari Allah Bapa di surga yang mulia. Kiranya anugerah keselamatan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Kiranya penghiburan pertolongan dari Allah Roh Kudus menyertai hidupmu sekalian, menolong hidupmu sekalian, mulai siang hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Amin. Jemaat silakan duduk kembali. Ibadah kita telah selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati kita semua. GKT Bang.
Kita